Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube Gereja Metodis Mu'an. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian online bersama dan kiranya kita dapat mensatukan hati, memfokuskan diri kepada Tuhan kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Tapi sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, mari kita mulai sama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikanun dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau di tempat ini. Memohon ini.圣灵，请你来充满我心。我需要你恩膏充满我灵，圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心。我需要你恩膏充满我灵，圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你，我要追求你主，我将生命献给你。牵引更近距离，你大能更新我灵，
无人能与你相比，只我仰望你的容面。我敬拜你，在意义真理里，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更近距离，你大能更新我灵，无人能与你相比，使我仰望你的容面。我敬拜你，在你的真理里。Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari kita nyanyikan lebih tinggi lagi. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaatmu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Kuasanya, kuasamu sembuhkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Untuk itu kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku.
Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Tajah Ping'an, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。爱我们的阿爸父神，我们要满心感谢赞美主，赞美你，你是配得我们敬拜赞美的神。我们要预备我们的心来聆听主你的话语，我们求主你的圣灵来充满我们，来带领我们，来聆听主你的声音。我们交这个时间在恩主的手中，求主大大祝福我们。感谢你，你听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿们。Tema yang mau kita renungkan pada hari ini,
Jangan biarkan kesempatan itu lewat. Saudara-saudari, mari kita baca dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. 我们来打开圣经，加拉太书第6章第1节到第10节。Mari yang bahasa Indonesia kita sama-sama baca。用印尼文的我们一起来念，中文的也是可以一起来念。Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena percobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 我们中文的，我们一起来念第10节，ayat 10。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan itu datang tidak untuk kedua kalinya. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh selama 120 tahun untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mempergunakan dengan baik. Akhirnya penyesalan pun tiada gunanya. Dan saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka semua kecuali Nuh dan keluarganya selamat. Begitu juga penduduk Sodom dan Gomora pada saat itu di bumi hanguskan oleh Tuhan. Kita melihat betapa ngerinya. Mungkin orang yang sudah mati oleh air bah itu, kalau dia masih ada kesempatan kedua, dia bisa berteriak meminta, Tuhan tolonglah kasih kami kesempatan hidup. Kami mau sungguh-sungguh bertobat.
Aduh, sayang sekali. Kenapa kami tidak bertobat dulu? Kenapa kami tidak berubah? Kenapa kami tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Akhirnya sudah terlambat. Mati semua oleh air bah waktu itu. Saudara-saudari, selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang ada, dan tetap hidup di dalam dosa. Akhirnya mati di dalam dosa. Nyesal mereka semua, tapi tidak ada gunanya lagi. Gak bisa lagi mereka kembali ke waktu yang dulu. Saudara-saudari, kita melihat juga kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saat di dunia, orang kaya ini hidup dalam kemewahan. Setiap hari dia makan enak, hidup gelimang dengan harta. Tapi dia lupa dan tidak pernah menabur untuk memperhatikan orang yang lemah. Si Lazarus yang miskin duduk di lantai, jorok, kotor, kakinya borok-borok hingga dijilat oleh anjing borok-boroknya. Dan dia mengutip makanan dari bawah meja orang kaya ini. Dan orang kaya ini tidak peduli dengan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lupa. Akhirnya orang kaya ini mengalami kebinasaan kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan baginya untuk mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Saudara-saudari, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Allah mau kita mempersiapkan hidup kita dengan baik di dalam kekekalan kelak. Berapa lama kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Tidak ada orang tahu. Selamanyakah? Dalam Mazmurnya Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di Mazmur 90 ayat 10. Saudara, saudari menyadari kesempatan itu sangat terbatas. Kita hidup di dunia ini waktu yang sementara saja. Semuanya terbatas. Seperti Daud, dia mengatakan waktunya juga terbatas. Dan kita juga hidup di dunia ini juga punya kesempatan yang terbatas. Menyadari kesempatan itu sangat terbatas, Daud pun berdoa di Mazmur 90 ayat 12. Mari kita buka, mari kita lihat Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 求你这叫我们这样数算自己的日子，好像我们得着智慧的心。 Saudara-saudariku, jadi tugas kita menemukan kesempatan dalam situasi yang ada. Jika kita hidup ini berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik bagi diri sendiri atau bagi sesama.
Ini realita. Betul. Kalau kita sudah tidak bernafas lagi, tidak ada kesempatan kita lagi untuk berbuat baik. Tidak ada kesempatan kita lagi untuk menolong orang yang susah. Saudara-saudari, Bapak Ibu, sehingga Raja Salomo menasehati di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua, gunakan sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. 上帝还是给我们智慧机会的时候，我们要好好的把握。Saudara, hidup adalah kesempatan. Selagi masih ada waktu, ya ini setidaknya mau mengatakan kepada kita, ada waktu yang bisa dimanfaatkan. Adanya pembatasan waktu dan harus dipakai sebaik-baiknya. Memang saudara, manakala kita ada waktu atau masih diberi waktu oleh Tuhan hidup di dunia ini, kita harus memakai waktu kita dengan sebaik-baiknya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Karena kita semua, kita mendapat kesempatan. Maka jika Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati kesempatan kita untuk memuliakannya, untuk memuliakan Tuhan, janganlah kita sia-siakan. 上帝还给我们机会来做好的事，荣耀上帝的名，我们要好好来做。Sehingga saatnya tiba kita telah menjadi berkat. 我们时间到了，我们能够成为主的祝福。Hidup adalah kesempatan, 生命是一个机会， kesempatan untuk memahami firman Tuhan, kesempatan untuk memperbaharui pandangan, kesempatan untuk menjadi saksi. 我们很多机会，现在上帝是给我们机会聆听主的话语，是给我们机会来做主的好见证。所以我们要把握机会来成为主的祝福。Mari kita gunakan waktu dengan baik untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang banyak. Allah menghendaki kita saling terkait satu dengan yang lain untuk memberi pertumbuhan kepada setiap pribadi kita. Bagaimana caranya? Agar kita saling terkait dan menciptakan kerjasama di antara kita sebagai orang percaya. Yang pertama, tadi firman Tuhan kita sudah baca di ayat 1 dan 2 Galatia 6. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya
supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Tuhan mau kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Kita hidup dalam hukum Kristus. Dan hukum itu adalah tolong menolong. 上帝要我们彼此帮助， yaitu peduli terhadap kebutuhan orang lain. Di ayat yang kedua tadi, dan bukti nyata kita mau bekerja sama dengan orang lain adalah kita juga akan menempatkan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang tergelincir ke dalam dosa untuk kembali ke jalan yang benar. Kepedulian ini sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk saling tolong menolong sebagai sesama orang percaya. 如果我们知道一个人那个人是犯罪了，所以我们要提醒他们，告诉他们，所以他们能够悔改，他们得主的祝福，我们也得主的祝福。我们能够帮助他，我们能够荣耀上帝，我们行上帝的道。Saudara-saudari, itu yang pertama. Tuhan mau kita peduli terhadap orang lain. Yang kedua, di ayat yang keempat dan kelima, mari kita baca. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Mari kita membaca di Galatia 4 dan 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dan tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerjasama hanya akan terjadi apabila kita tidak membanding-bandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan orang lain. Tadi ayat yang keempat memberitahu kita. Saudara-saudari, sebab akibatnya kalau kita banding-bandingkan, oh dia bisa mengerjakan itu, saya juga tak mau kalah. Kadang-kala kita mau mencari nama. Kadang-kala kita bisa menjadi sombong karena kita suka banding-banding. Oh dia baru bisa kerja itu, saya lebih hebat lagi. Saya bisa lebih banyak lagi memberi. Dia berinya sedikit, saya bisa memberi lebih banyak. Saudara-saudari, Tuhan tidak mau kita melakukan sesuatu dengan pamer diri, dengan kesombongan. Karena sebab akibatnya adalah kesombongan kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara-saudariku, Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan tidak suka. Maka di Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. 上帝不要我们骄傲，上帝要我们有谦卑的心，谦卑的心。Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Jadi lebih baik kita mengejar target yang Allah berikan dalam hidup kita. Dan kita mau jadi lebih baik.
kita mengejar target yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita ini, dan berusaha mencapai bersama-sama dengan orang lain. Alkitab berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara-saudariku, yang kedua tadi, Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Sangti ya woman yu qian bei de xin. Yang ketiga, saling memberi. Tuhan mau kita saling memberi. Kerjasama akan terbina dengan baik apabila kita bukan hanya mencari apa saja yang kita cari bagi diri kita sendiri. Tuhan mau kita saling memberi. Di ayat yang ke-6, mari kita baca. Dan baiklah kita yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerjasama akan terbina dengan baik apabila kita bukan hanya mementingkan keegoisan kita sendiri, tetapi setiap usaha harus kita arahkan untuk kepentingan bersama. Di ayat 6 ini mengajarkan kita, kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, maka kita akan menuai kejahatan. Di ayat yang ke-7 katakan, itulah sebabnya kita didorong untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Menabur kebaikan, jangan jemu. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai yang baik dari apa yang kita tabur. Dan kita, kalau kita setia melakukannya, di ayat 9. Dan ingatlah, target dari perbuatan baik adalah semua orang, terutama orang-orang yang seiman, yang percaya. Jadi standar moral, sikap dan perilaku manusia baru ya, ciptaan baru Tuhan, bukanlah apa yang baik secara manusiawi, tetapi apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mencapai sesuatu yang berharga harus ada pengorbanan, bukan dengan prinsip judi yang berbuat sedikit mengharapkan hasil yang banyak-banyaknya, ya, siang tupo, bukan seperti judi, ya kan? Dulu ada teman saya, dia suka sekali main judi toto gelap. Dia selalu menang dan dia mendapat banyak uang, dia beli ini beli itu, tetapi kalah pun sering juga dia kalah, sampai dia berkata waktu dia menang, saya mau buat bandar judi itu tumpul katanya. Tapi akhirnya dia sendiri yang tumpul, dia sendiri yang habisan. Saudara-saudari yang kukasihi Tuhan, maka kita siap untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling memberi, bukan dengan prinsip judi. Tapi kita mau apa yang kita beri, apa yang kita tabur,
yang baik, pasti kita akan menuai yang baik. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, pasti kita akan menabur yang tidak baik. Saudara-saudariku, mari kita harus siap mengorbankan keinginan daging kita, mengutamakan tuntunan dari Roh Tuhan dalam sikap perbuatan kita. Jadi kita mau pakai prinsip Alkitab. Menabur, menuai yang baik, kita akan menerima yang baik. Nats ini memastikan kita bahwa perbuatan baik itu adalah tuntunan dari Roh Allah. Tidak akan sia-sia kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Akan ada tuaian yang melimpah diperoleh oleh orang-orang yang menabur kebaikan. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita yang layak untuk kita terima sesuai dengan apa yang kita tabur. Saudara-saudariku, buah akan selalu lebih banyak dari benih yang kita tabur. Ya betul, kalau kita nanam sebuah pohon mangga misalnya, kita tanam, dia tumbuh berbuah, buahnya lebat, banyak, tapi bijinya hanya satu yang kita tanam. Betul, apa yang kita tabur, jika sedikit saja, kita akan menuai yang banyak dari Tuhan. Seperti menabur kebaikan, kita akan menuai lebih banyak lagi yang Tuhan bisa berkati dan berikan kepada kita. Saudara-saudariku, sebab Tuhan akan memberikan kepada kita yang layak untuk kita terima, sesuai dengan apa yang kita tabur. Buah akan lebih banyak dari benih yang kita tabur. Maka kita berhati-hatilah dalam memperhatikan dengan teliti akan apa yang kita tabur. Ya, seorang berkata seorang John Lawrence, dia dalam mengatakan, Anda tidak akan pernah rugi berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Anda pun tidak akan pernah untung jika berjalan di luar persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudariku, Allah menghendaki kita saling terkait satu dengan yang lain dan berjalan memberikan pertumbuhan kepada setiap pribadi. Allah menghendaki kita saling terkait. Hidup ini keras. Ya, banyak orang berkata hidup ini keras, apalagi masa-masa sulit sekarang ini. Untuk meraih kesuksesan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan, butuh perjuangan. Karena itu jangan lewatkan kesempatan yang ada. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Ada yang menarik dari nasihat yang disampaikan orang tua. Jika anaknya pergi ke luar kota, bekerja atau mau studi, orang tua selalu berpesan, jangan lewatkan kesempatan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Apa itu kesempatan? Peluang yang dapat merubah hidup seseorang. Kesempatan juga adalah waktu, karena ia tidak datang dua kali. Jika suatu kesempatan diabaikan, maka biasanya menyesal kemudian. Dia baikan, karena itu kesempatan juga membutuhkan keputusan. Karena keputusan menentukan masa depan seseorang. Dalam buku Setengah Isi Setengah Kosong, ada tipe orang melihat datangnya sebuah kesempatan.
Yang pertama, orang yang lemah menunggu kesempatan. Apabila sekian lama ditunggu kesempatan itu belum datang, maka ia akan mengambil keputusan, ya itu memang nasibku. Putus asa. Tipe yang kedua, orang yang kuat menciptakan kesempatan dengan menggunakan berbagai macam cara dan daya untuk menciptakan kesempatan yang datang padanya. Yang ketiga, orang yang bijak memanfaatkan kesempatan karena kesempatan adalah karunia yang berharga dan belum tentu itu datang untuk dua kali. Saudara-saudariku, kita lihat ada seorang perempuan Sirofenesia dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ketika ia datang kepada Yesus dengan memohon agar Yesus mengusir setan dari anaknya, perempuan Silo itu tidak melewatkan kesempatan yang ada. Banyak murid-murid menghalangi, tapi dia tetap bertekad, berani, maju. Akhirnya di ayat 29, Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Luar biasa. Dia punya iman, dia meraih kesempatan yang ada. Akhirnya dia dapat yang dia inginkan. Saudara-saudari, mari kita gunakan kesempatan dengan baik yang ada dalam hidup kita ini. Ada seorang pengusaha muda yang pagi itu dia buru-buru mau ke tempat kerja. Karena dia bangun rada kesiangan. Sementara pagi itu dia ada meeting dengan rekan bisnisnya. Karena terburu-buru, ia tidak sempat sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh istrinya. Ia lalu memutuskan mampir ke sebuah toko roti membeli roti untuk sarapan di kantor nanti. Waktu dia membeli roti, dia memperhatikan di samping toko roti itu ada seorang anak yang mau membeli bunga. Anak hanya umur 10 tahun gitu. Dia sedang mau beli bunga, dan waktu itu dia perhatikan. Anak ini bertanya, berapa harga bunga ini, Mbak? Si penjual ini mengatakan 50.000 nak. Kemudian anak itu terlihat sedang menawar, Mbak, bunga yang ini berapa? Ini 100.000 rupiah. Si anak ini tidak putus asa, dia cari lagi bunga yang lain. Ini berapa, Mbak? Ini 250.000 rupiah. Wah, si anak ini pusing, sedih karena uangnya hanya 5.000 rupiah. Dia tanya, Mbak, ada enggak bunga yang 5.000 rupiah? Saudara, dia lihat kok mahal sekali bunga-bunga ini. Sang pengusaha muda ini dia lihat, dia kasihan, dia katakan kepada penjual toko ini, kalau begitu kasih saya bunga 1 ikat. Saya baru ingat hari ini hari ulang tahun dari istri saya. 1 ikat kasihkan anak ini yang paling mahal, 250.000. 1 untuk saya, nanti kamu kirimkan ke alamat saya, ini kartu nama saya. Kemudian anak ini bawa bunga, senang sekali dia. Wajahnya begitu berseri-seri. Dia bawa bunga ini, dia jalan. Kemudian si pengusaha katakan, kamu mau kemana? Mungkin saya mau ke kantor, lewat
tempat kamu. Akhirnya si anak katakan, oh iya, lewat. Kemudian si pengusaha ini dia bawa anak ini sampai di satu tempat, anak ini minta berhenti. Kemudian anak ini mengucapkan terima kasih. Dia turun, dia masuk ke satu gang. Dan si pengusaha ini lihat, saya ingin tahu, anak ini ngapain ya? Bawa bunga. Kemudian si pengusaha penasaran, dia ikut ke belakang anak ini sampai rupanya tempat kuburan, gundukan tanah yang masih merah, yang masih basah. Kemudian si pengusaha ini nanya, "Nak, siapa ini yang meninggal?" Katanya, "Ini mama saya. 2 hari yang lalu mama saya meninggal. Dan hari ini adalah hari ulang tahun mama saya. Maka saya memberikan bunga ini untuk mama saya. Mama saya ini suka sekali bunga." Si pengusaha ini tersentak. Karena dia menyadari, sekarang dia masih hidup, istrinya masih hidup enggak di rumah. Dia beri bunga, dia suruh orang toko ini memberikan kepada istrinya. Dia bertanya dalam hati, wah jangan-jangan nanti istriku sudah mati pula. Dia bawa mobil, dia cepat sampai ke sebuah toko. Dia katakan toko yang tadi, "Mbak, bunganya udah dikirim?" "Belum." "Mari saya saja yang bawa, saya nggak jadi kalian yang kirim. Saya sendiri mau kasih ke istri saya." Dengan terengah-engah dia berkata kepada pelayan dan dia berterima kasih, dia bawa mobilnya pulang. Dia sungguh-sungguh pulang sampai rumah. Dia lihat istrinya masih hidup. Dia peluk istrinya. Dia katakan, "Happy birthday mama. Happy birthday." Dia bersyukur kepada Tuhan. Sambil menangis dia berkata, "Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kedua kepadaku." Banyak di antara kita yang terlalu sibuk dengan segala aktivitas sehari-hari. Aktivitas atau rutinitas ternyata sudah membunuh perhatian dan momen-momen penting yang harus dinikmati bersama-sama orang-orang yang kita kasihi. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita. Demikian demi mengejar kalir, uang dan jabatan, bahkan pelayanan, banyak orang melupakan keluarga. Seorang bisnismen hanya berpikir bahwa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak sudah membuatnya menjadi ayah yang baik. Seorang pelayan Tuhan berpikir bahwa dengan sibuk dalam pelayanan dan dikenal di mana-mana sudah membuatnya menjadi orang yang benar dalam keluarganya. Kita tidak sadar. Kita sudah salah jika berpikir demikian. Hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup, semua hanyalah karena kasih karunia Tuhan. 今天我们上帝还是给我们机会活在这个世界上，这个是主的恩典。Oleh karena itu, jangan tunggu sampai besok untuk menunjukkan kasih dan sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jangan tunggu mereka mati kita baru menyadari. Jangan tunggu sampai besok. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Jika kita masih hidup pada hari ini, berarti kita punya kesempatan kedua buat baik.
kita punya kesempatan yang masih harus kita kerjakan. Ambil kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Saudaraku, mari kita belajar melihat kesempatan sebagai karunia yang berharga sehingga kita memuliakan namanya. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudari, 我们用中文的一起来念。所以有了机会，就当向众人行善，像信徒一家的人更当这样。Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan. Tuhan tolong agar kami tidak lewatkan kesempatan kami dengan sia-sia. Tapi kami mau pakai kesempatan yang Tuhan masih berikan dengan baik-baik. Agar kami tidak menyesal kelak. Agar kami semua mendapat kesempatan yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kami. Agar kami semua boleh memuliakan Tuhan selama Tuhan memberi kami kesempatan untuk menabur yang baik. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Selagi kami punya kesempatan hidup di dunia ini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami punya hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang masih memberi kami kesehatan sampai pada hari ini. Kami beroleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan, kita mengembalikan hak Tuhan. Apa yang kita sudah peroleh dari Tuhan semuanya, kita mau memberi kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah berkati usaha pekerjaan kami semua. Tuhan sudah berkati hidup kami dengan kesehatan yang baik. Pada saat ini kami memberikan sedikit persembahan kepadamu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, berkatilah semua tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, berkati semua usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati semua usaha anak-anak dan cucu-cucu mereka dengan semua kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 我们一起来念主祷文. Mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Yesus pada kita. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 我们来领受神的祝福， Mari kita terima berkat dari Tuhan。 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，
常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Allah Bapa serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. 平安大家。 Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kebaktian Online pada hari ini. Kiranya semuanya itu dapat menjadi berkat bagi Anda semua dan juga terutama nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, silakan ditransfer ke rekening yang tertera di samping sini. Dan juga bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan channel YouTube kami, silakan klik like dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk mensubscribe-nya. So, we'll see you on the next week and God bless you all. Happy Sunday.